api yang membakar, pengumpulan bukti dan sekutu. Keputusan Nabila untuk melancarkan serangan balik telah membangkitkan kembali semangat juangnya yang sempat terkubur di bawah lapisan kemewahan dan kepalsuan. Ia tahu melawan keluarga Wira, sebuah konglomerasi yang mencengkeram Jakarta dengan koneksi politik dan keuangan yang dalam, bukanlah perang tanding, melainkan perang gerilya yang cerdas dan terukur. Pertama, ia memperkuat barisannya. Arya, pengacara litigasi, mulai mengajukan tuntutan balik atas penguasaan properti, menggunakan bukti sertifikat asli atas nama Ibu Marta, sekaligus menyiapkan strategi untuk membatalkan surat kuasa palsu yang diklaim keluarga Wira. Langkah hukum ini hanyalah pengalih perhatian. Senjata utama Nabila terletak pada informasi. Nabila memanggil sekutu lamanya, Reno, seorang konsultan audit forensik yang pernah bekerja dengannya di perusahaan teknologi. Reno dikenal memiliki kemampuan untuk menemukan satu titik kelemahan dalam tumpukan data yang tak terhitung jumlahnya. Aku butuh tahu bagaimana mereka mendapatkan 15 miliar pertama mereka, Reno, pinta Nabila, duduk di hadapan Reno di sebuah coffee shop terpencil. Fokus pada proyek pembangunan besar 5 tahun terakhir. Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan di balik nama perusahaan cangkang, Shell Company mereka. Reno tersenyum, matanya berbinar karena tantangan. Keluarga Wira terkenal bersih di permukaan. Tapi klan lama seperti mereka, pasti ada noda di bawah karpet. Mungkin manipulasi harga tanah, atau penyalahgunaan izin pembangunan. Sambil menunggu Reno bekerja, Nabila juga melakukan pembersihan internal. Ia kembali ke rumah Menteng untuk mengambil barang-barangnya. Bayu sudah menunggunya, tampak bingung dan sedikit ketakutan. Nabila, kita bisa bicara baik-baik. Ini semua salah paham. Ibu Sinta hanya ingin yang terbaik untuk kita. Bayu mencoba meraih tangan Nabila. Nabila menarik tangannya dengan dingin. Terbaik untuk kita? Dengan mengusir ibuku? Jangan menghina kecerdasanku, Bayu. Aku tahu ini semua adalah permainan kekuasaan. Dan sekarang, aku bermain. Kau mengancamku. Aku mengancam fondasimu. Aku sudah bicara dengan pengacara, dan yang akan kita bahas bukanlah pembagian harta Gonogini. Yang akan kita bahas adalah keadilan. Saat Nabila sibuk mengurus perceraian dan mengumpulkan bukti, Arya berhasil menemukan celah awal pada kasus rumah itu. Mereka menemukan bahwa Bayu telah menggunakan koneksinya di Badan Pertanahan untuk mempercepat proses pengalihan kepemilikan, hanya 2 hari setelah Nabila memberikan kunci kepada ibunya. Ini menunjukkan niat jahat yang jelas dan terencana. Sementara itu, Reno berhasil memberikan data yang jauh lebih eksplosif. Melalui analisis transaksi perbankan dan laporan audit internal yang bocor, Reno menemukan adanya aliran dana ganda di beberapa proyek infrastruktur besar Wira Group. Mereka menggelembungkan biaya proyek Nabila, jelas Reno melalui panggilan video terenkripsi. Mereka mencatat pembelian material yang harganya 2 kali lipat dari harga pasar, dan sisanya dialirkan ke rekening-rekening di luar negeri, seolah-olah itu adalah biaya operasional. Jumlahnya ratusan miliar. Nabila menelan ludah. Ratusan miliar. Skala kejahatan ini jauh melampaui sengketa rumah 15 miliar. Ini adalah kejahatan korporasi yang bisa menjebloskan seluruh anggota direksi Wira Group ke penjara. Apakah ada kaitannya dengan Ibu Sinta? Tanya Nabila. Bukan hanya Ibu Sinta. Suamimu, Bayu, adalah salah satu penandatangan utama. Dia menggunakan koneksi politiknya untuk mendapatkan proyek, dan kemudian melakukan markup besar-besaran. Dia bukan hanya suami yang berkhianat, Nabila. Dia adalah seorang kriminal kerah putih. Nabila mematikan sambungan. Marahnya berubah menjadi tekad yang dingin. Ia kini tidak hanya berjuang untuk rumah dan ibunya,
tetapi juga untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi oleh senyum palsu keluarga Wira. Ia memiliki senjata pamungkas, sebuah bom waktu yang siap meledak di jantung kekaisaran mereka. Ia siap mengubah panggung sandiwara sosialita menjadi ruang sidang kriminal. Dijunjung tinggi oleh keluarga Wira. Babak pertama pertarungan ini telah dimenangkan, jejak kaki di balik tirai kehormatan. Nabila kini bergerak sebagai agen ganda, secara lahiriah masih terikat dalam pernikahan yang rapuh dengan Bayu Wira, tetapi secara diam-diam menggali kuburan bagi keluarga Wira. Informasi yang diberikan Reno memberinya peta menuju harta karun rahasia, mengungkap bahwa kemewahan Bayu dan Nyonya Sinta dibangun di atas tumpukan kebohongan keuangan. Fokus Nabila kini beralih dari pengembalian rumah ke penyusunan kasus pidana. Ia meminta Arya untuk menunda sebentar tuntutan rumah, mengalihkan perhatian keluarga Wira agar tetap fokus pada sengketa properti, sementara Nabila dan Reno mengumpulkan lebih banyak bukti korupsi. Salah satu target utama Nabila adalah Bayu Wira. Selama ini, Bayu selalu tampak sombong dan percaya diri, yakin bahwa koneksi ayahnya akan melindunginya dari segala hal. Nabila mulai memperhatikan pola kerja Bayu. Ia sering bolak-balik ke Singapura dan Hong Kong, membawa koper kecil yang selalu dikunci rapat. Nabila ingat salah satu pertengkaran mereka di mana Bayu secara tidak sengaja menyebutkan sebuah nama, Nuri. Menggunakan koneksi lamanya di dunia teknologi informasi, Nabila berhasil mendapatkan akses ke surel lama Bayu. Apa yang ia temukan mengkonfirmasi kecurigaannya. Bayu tidak hanya berbisnis gelap, tetapi juga berselingkuh dengan seorang model bernama Nuri, yang kebetulan memiliki akun bank di luar negeri yang sama dengan yang disebutkan dalam laporan Reno. Nuri adalah kedok, simpul Reno. Bayu menggunakan akun atas nama wanita simpanannya untuk menyamarkan aliran dana dari proyek fiktif. Ini bukan hanya masalah moral, Nabila. Ini adalah bukti jelas pencucian uang. Nabila merasa jijik. Rumah 15 miliar yang diberikan kepada ibunya adalah cerminan dari kesetiaannya. Pengkhianatan Bayu, baik dalam pernikahan maupun bisnis, adalah cerminan dari kebusukannya. Nabila memutuskan untuk memanfaatkan sisi sosial dan profesionalnya. Ia masih sering menghadiri acara-acara sosialita Wira Group, menjaga penampilan sebagai menantu yang patuh. Di salah satu acara amal, Nabila melihat Nyonya Sinta memberikan ceramah tentang integritas bisnis keluarga. Tante Sinta terlihat sangat bersemangat tentang integritas, komentar Nabila dengan senyum yang dipaksakan kepada seorang rekan bisnis keluarga Wira. Saya harap Tante dan Bayu selalu menjunjung tinggi integritas itu, terutama dalam pelaporan pajak dan dokumen kontrak. Publik akan sangat kecewa jika ternyata ada keretakan di fondasi yang begitu mulia. Kata-kata Nabila yang diucapkan dengan senyuman dan nada ringan, menanamkan benih kecemasan. Nyonya Sinta yang mendengar percakapan itu, segera menarik Nabila ke samping. Apa maksudmu dengan keretakan, Nabila? Nyonya Sinta bertanya dengan nada mengancam. Hanya pengamatan, Tante. Di mata hukum, properti itu milik ibu saya. Tindakan Bayu mengusir Ibu Martha adalah tindakan yang akan menyoroti setiap kejanggalan dalam transaksi Wira Group. Jika kasus kecil ini bergulir ke ranah publik, wartawan pasti akan penasaran. Dari mana keluarga Wira mendapatkan kekayaan mereka yang begitu besar? Apakah semuanya sebersih yang mereka katakan? Nyonya Sinta menatapnya dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, Nabila melihat ketakutan di mata ibu mertuanya, bukan hanya kebencian. Nabila pergi, meninggalkan Nyonya Sinta yang gelisah. Ia telah memberi peringatan, sebuah ultimatum yang terselubung. Ia tidak akan meminta rumah itu dikembalikan. Ia akan menukar rumah itu dengan kebebasan dan kehancuran keluarga Wira. Malam harinya, Bayu menelepon, panik. Apa yang kau bicarakan dengan ibu? Kau gila, Nabila.
Kau merusak reputasi kita. Reputasi? Reputasi apa yang kau miliki setelah mengusir ibuku? Aku hanya memberikan mereka pilihan, Bayu. Kembalikan rumah itu dan minta maaf secara terbuka kepada ibu, atau aku akan pastikan seluruh kekaisaran Wira runtuh karena skandal pencucian uang dan perselingkuhanmu dengan Nuri. Bayu terdiam. Nabila bisa mendengar deru napasnya yang cepat. Ia tahu Bayu terjebak. Nabila telah berhasil menemukan jejak kakinya di balik tirai kehormatan yang selama ini. Serangan balik yang terukur, mengubah gelombang. Ancaman Nabila di babak 4 telah membuahkan hasil. Bayu Wira mulai goyah. Namun, keluarga Wira adalah predator yang terlatih. Kepanikan Bayu disambut dengan strategi pertahanan Nyonya Sinta. Mereka meningkatkan penjagaan rumah 15 miliar itu dan mencoba menekan Nabila melalui jalur hukum dan sosial. Mereka mencoba menuduhku melakukan pemerasan, Arya, kata Nabila, membaca surat somasi dari pengacara Wira. Mereka bilang aku menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk keuntungan pribadi. Itu hanya gertakan, balas Arya, tenang. Mereka mencoba membalikkan keadaan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan serangan pertama kita, tapi bukan di pengadilan. Kita pukul mereka di sektor yang paling rentan, pasar modal. Nabila dan Reno sepakat. Mereka tidak akan langsung membocorkan bukti pencucian uang, itu terlalu cepat dan bisa memberi keluarga Wira waktu untuk membersihkan jejak. Sebaliknya, mereka akan memberikan pukulan yang terukur dan menyesakkan. Reno menyusun sebuah laporan anonim, merinci secara samar-samar mengenai adanya ketidakberesan akuntansi yang signifikan pada 3 proyek utama Wira Group. Laporan tersebut tidak menyebutkan nama individu, tetapi mencantumkan kode-kode proyek yang hanya diketahui oleh orang dalam. Nabila menggunakan koneksi media lamanya, seorang jurnalis investigasi yang ia kenal sejak lama. Ia mengirimkan laporan anonim itu, menekankan bahwa ini adalah tip yang sangat sensitif dan dapat memicu penyelidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tepat pukul 10 pagi keesokan harinya, artikel tersebut dirilis oleh sebuah portal berita ekonomi terkemuka, berjudul, "Sinyal Bahaya di Balik Proyek Raksasa Wira Group, Ada Lubang Hitam Ratusan Miliar." Dampaknya instan dan dahsyat. Saham Wira Group (WGRA) yang terdaftar di bursa langsung anjlok lebih dari 10% dalam hitungan jam. Para investor panik. Permintaan klarifikasi membanjiri kantor pusat Wira Group. Ini adalah pukulan telak pertama yang Nabila lancarkan. Nyonya Sinta Wira segera menggelar konferensi pers darurat, menyangkal semua tuduhan dan mengklaim laporan itu sebagai kampanye hitam yang didorong oleh pesaing yang iri. Namun, pasar sudah bereaksi. Mereka mengira ini serangan dari luar, ujar Nabila kepada Arya. Mereka sibuk mencari pesaing, padahal pelakunya ada di dalam keluarga. Di tengah kekacauan bisnis, Nabila mendatangi Bayu di kantornya. Bayu tampak kusut, kemejanya tidak rapi. Kepanikan karena kehilangan miliaran di bursa efek membuatnya terlihat kecil. "Kau yang melakukannya," tuduh Bayu, suaranya parau. "Aku hanya memicu sumbu, Bayu," jawab Nabila, menyilangkan tangan. "Lihatlah dirimu. Kau rela menjual ibumu, menukar kehormatanku, demi ilusi kekuasaan. Tapi kekuasaanmu rapuh. Hanya perlu satu artikel untuk menggoyahkannya." Bayu mencoba mengancam, "Jika kau teruskan, aku akan pastikan kau tidak mendapatkan sepeser pun dari perceraian ini." Nabila tersenyum. "Kau tidak mengerti. Aku tidak butuh uangmu. Aku punya uangku sendiri. Yang aku butuhkan adalah keadilan untuk ibuku. Dan aku akan mendapatkannya dengan menghancurkan sumber dari kesombonganmu, bisnismu." Nabila kemudian melanjutkan serangan kedua. Melalui Arya, ia mengajukan gugatan hukum baru terkait rumah 15 miliar,
kali ini bukan hanya menuntut pengembalian, tetapi juga menuntut ganti rugi imaterial atas trauma dan pencemaran nama baik Ibu Martha. Gugatan ini secara strategis memasukkan rincian tanggal pengalihan properti yang mencurigakan, yang secara tidak langsung menghubungkannya dengan ketidakberesan akuntansi yang disinggung di media. Serangan ini berhasil mengubah gelombang. Keluarga Wira kini harus membagi fokus mereka, memadamkan api di pasar modal dan melawan tuntutan hukum yang semakin personal dan berisiko. Mereka terjebak dalam pertahanan reaktif, dan Nabila, sang penyerang, menguasai irama permainan. Ia telah berhasil mengubah dirinya dari korban pengkhianatan menjadi musuh paling berbahaya yang pernah dihadapi dinasti Wira. Keretakan dalam fondasi, isolasi dan kehancuran reputasi. Dampak dari serangan Nabila yang terukur di bab sebelumnya mulai merobek fondasi keluarga Wira. Saham terus tertekan, mitra bisnis mulai mempertanyakan stabilitas Wira Group, dan yang paling parah, media mulai menggali lebih dalam, terdorong oleh isyarat yang Nabila sebarkan. Keluarga Wira, yang terbiasa dengan kepatuhan dan kekaguman, kini dihadapkan pada gosip dan cemoohan. Nyonya Sinta menjadi sangat marah dan defensif. Ia mencoba menekan Nabila secara sosial. Di setiap acara yang Nabila hadiri, Nyonya Sinta selalu berusaha mengisolasi Nabila, menyebarkan cerita bahwa Nabila gila harta dan tidak tahu terima kasih. Namun, Nabila sudah siap. Ia adalah pakar public relations tidak resmi bagi dirinya sendiri. Ia tahu bahwa simpati publik adalah kunci. Nabila memposting foto-foto lama Ibu Martha di media sosial pribadinya, foto-foto kebersamaan mereka di rumah 15 miliar yang dulu damai. Ia menulis narasi yang menyentuh. Rumah ini adalah hadiah cinta kasih dari seorang anak kepada ibunya. Tidak ada uang yang bisa menggantikan nilai kehormatan dan keamanan. Tindakan mengusir seorang ibu kandung dari rumah yang diberikan anaknya sendiri, sungguh tidak pantas di mata Tuhan dan manusia. Nabila tidak menyebut nama Bayu atau keluarga Wira, tetapi konteksnya sangat jelas. Reaksi publik sangat kuat. Para pengikut dan kenalan Nabila membanjiri kolom komentar dengan dukungan. Kisah Ibu Martha menjadi viral. Keluarga Wira yang ingin melindungi citra, justru semakin terperosok ke dalam lumpur opini negatif. Bayu semakin terdesak. Dalam kepanikannya, ia mencoba cara terakhir, rekonsiliasi. Bayu datang ke apartemen sewa Ibu Martha dan Nabila, membawa bunga mawar dan air muka yang menyesal. Nabila, sayang, kita bisa perbaiki ini, ujar Bayu, tatapannya memelas. Ibu Sinta hanya terlalu protektif. Aku akan mengurusnya. Aku akan kembalikan rumah itu besok atas namamu. Kita lupakan semua ini. Aku tidak butuh rumah itu atas namaku, Bayu, potong Nabila dingin. Aku membelinya untuk ibu. Dan kau tidak hanya mengkhianatiku, kau mengkhianati hatiku. Permintaan maafmu tidak akan pernah cukup untuk trauma yang kau timbulkan pada ibu. Bayu yang frustrasi, kehilangan kendali. Kau tahu, aku lelah dengan kebenaranmu. Kau pikir kau sangat bersih? Semua orang punya rahasia, Nabila. Kau tidak punya hak untuk menghakimiku. Saat Bayu berteriak, Nabila diam-diam menyalakan perekam suara di ponselnya. Rahasia, Bayu? Tanya Nabila, suaranya tenang. Kau bicara tentang rahasia bisnis gelapmu? Atau rahasiamu dengan Nuri? Apakah keluarga Wira tahu tentang itu, Bayu? Atau hanya aku? Bayu terperangah. Wajahnya langsung pucat. Ia menyadari Nabila tahu segalanya. Dalam kepanikan, ia tanpa sadar mengucapkan beberapa kalimat kunci, mengakui adanya pengaturan di laporan keuangan dan menyebutkan nama Nuri sebagai penyimpan dana. Rekaman itu adalah pengakuan tidak sengaja, emas murni bagi kasus Nabila. Aku akan pergi, Bayu, kata Nabila, mematikan rekaman. Pernikahan kita berakhir.
dan kehancuranmu baru dimulai. Bayu hanya bisa menatap punggung Nabila yang menjauh. Ia telah sepenuhnya terisolasi. Ibu Martha menolak berbicara dengannya. Nabila telah meninggalkannya. Dan yang paling penting, Nyonya Sinta mulai mencurigai Bayu, karena Bayu adalah pihak yang paling banyak menandatangani dokumen korupsi tersebut. Nabila mengirimkan hasil rekaman pengakuan Bayu kepada Arya, yang segera mengajukan tuntutan cerai dengan bukti pengkhianatan dan perilaku kriminal. Keretakan dalam fondasi keluarga Wira kini telah menjadi retakan besar. Pukulan telak, pengembalian dan konsekuensi. Rekaman pengakuan Bayu dan bukti-bukti korupsi yang dikumpulkan Reno menjadi titik balik. Arya menggunakan semua ini sebagai senjata negosiasi yang tak terbantahkan. Ia tidak langsung menyerahkan bukti kepada penegak hukum, tetapi menggunakannya untuk menekan keluarga Wira agar mengakui kekalahan tanpa perlu pertarungan panjang yang mahal dan memalukan. Pagi itu, pertemuan mediasi terakhir diadakan. Di satu sisi, ada Nabila dan Arya. Di sisi lain, Nyonya Sinta Wira, Bayu, dan dua pengacara senior mereka yang tampak tegang. Nyonya Sinta, yang selalu terlihat berkuasa, kini tampak lelah. Tekanan dari bursa saham, penyelidikan internal yang terpaksa mereka lakukan untuk meredam kekacauan, dan ancaman perceraian Nabila telah melemahkannya. Kami bersedia mengembalikan properti itu ke nama Ibu Martha dan membayar kompensasi, kata salah satu pengacara Wira. Tapi dengan satu syarat, Nabila harus menyerahkan semua bukti yang berkaitan dengan urusan bisnis internal Wira Group. Nabila tersenyum. Kompensasi? Itu bukan ganti rugi, itu hanya uang tutup mulut. Dan saya tidak sedang menjual kebenaran, saya sedang menegakkan keadilan. Arya mengambil alih. Klien kami mengajukan dua tuntutan mutlak. Pertama, pengembalian sertifikat rumah 15 miliar ke atas nama Ibu Martha, tanpa syarat. Kedua, Bayu Wira harus membuat permohonan maaf publik kepada Ibu Martha atas pengusiran dan pencemaran nama baik. Jika kedua tuntutan ini tidak dipenuhi, maka seluruh bukti dugaan pencucian uang dan penggelapan pajak akan kami serahkan ke kejaksaan hari ini juga. Nyonya Sinta Wira menutup matanya, mengambil napas panjang. Ia menoleh ke arah Bayu, yang duduk terpaku dengan wajah pucat. Kehancuran bisnis adalah hal yang paling ditakuti keluarga Wira, jauh lebih dari sekadar kehilangan rumah. Kami setuju, kata Nyonya Sinta, suaranya nyaris tak terdengar. Perjanjian pun ditandatangani. Beberapa jam kemudian, sertifikat hak milik rumah 15 miliar, terdaftar atas nama Ibu Martha, diserahkan langsung kepada Arya. Tuntutan cerai Nabila akan dilanjutkan tanpa hambatan dari pihak Wira, dengan catatan Wira Group akan memenuhi semua tuntutan kompensasi yang layak untuk Nabila sebagai bagian dari penyelesaian. Puncak dari kemenangan Nabila adalah permohonan maaf publik Bayu Wira. Di lobi kantor pusat Wira Group, dengan kamera televisi menyorot, Bayu berdiri dan membacakan pernyataan yang telah disiapkan Nabila dan Arya. Wajah Bayu terlihat hancur. Saya, Bayu Wira, dengan ini meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Martha atas tindakan saya yang tidak bertanggung jawab dan tidak etis, yang telah menyebabkan trauma emosional yang mendalam. Saya menyesali tindakan saya dalam mengusir beliau dari rumah yang diberikan oleh putrinya. Nabila menyaksikan siaran langsung itu dari rumah Arya. Ini bukan hanya tentang pengembalian properti, ini adalah pengakuan publik atas kesalahan yang telah merendahkan ibunya. Ini adalah keadilan yang manis. Setelah mediasi selesai, Nabila mengakhiri hubungannya dengan Bayu. Ia meninggalkan cincin pernikahannya di atas meja kerja Bayu. Tidak ada lagi emosi, hanya rasa lega. Ia telah membebaskan diri dari sangkar emas dan berhasil menghukum mereka yang meremehkannya. Ia berhasil mengalahkan dinasti Wira di permainan mereka sendiri. Rumah itu kembali,
dan kehormatan ibunya telah dipulihkan. Babak baru, kebebasan dan keadilan yang manis. 1 minggu setelah mediasi dan permintaan maaf publik Bayu Wira, Nabila dan Ibu Martha berdiri di depan rumah 15 miliar itu lagi. Kali ini, gerbangnya terbuka lebar. Sertifikat rumah itu kini telah aman kembali di tangan Ibu Martha, terlipat rapi di dompet Nabila. "Masuk, Bu," kata Nabila menggandeng ibunya. Ibu Martha melangkah masuk, tetapi ekspresinya masih campur aduk. "Rumah ini terlalu banyak kenangan buruk, Nak. Aku merasa tidak tenang tinggal di sini lagi." Nabila mengangguk, memahami. Rumah yang seharusnya menjadi lambang cinta, kini berlumuran pengkhianatan. "Kalau begitu kita jual," putus Nabila. "Kita jual rumah ini dan kita beli 2 tempat yang lebih kecil. 1 untuk ibu di lingkungan yang tenang. Dan 1 untukku, yang sepenuhnya aku bangun sendiri, tanpa campur tangan Wira." Ibu Martha tersenyum, senyum tulus yang hilang sejak pengusiran itu. "Itu ide yang sangat bagus, Nak." Nabila menepati janjinya. Dalam waktu singkat, rumah pondok indah itu laku terjual dengan harga yang fantastis. Nabila menggunakan dana tersebut untuk membeli sebuah townhouse modern yang nyaman untuk ibunya di kawasan yang damai, dan sisanya ia investasikan kembali ke dalam proyek barunya. Sementara itu, konsekuensi bagi keluarga Wira mulai terlihat. Meskipun Nabila telah sepakat untuk tidak menyerahkan bukti-bukti kepada kejaksaan, skandal publik dan tekanan bursa yang berlarut-larut telah memicu penyelidikan OJK. Saham Wira Group terus anjlok. Bayu Wira, yang kehilangan kepercayaan ibunya dan koneksinya, dicopot dari posisi direktur utama. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga masa depannya. Nyonya Sinta Wira terpaksa menjual beberapa aset keluarga untuk menstabilkan perusahaan dan membayar denda yang dijatuhkan OJK. Dinasti Wira memang tidak runtuh, tetapi mereka menderita luka parah yang butuh waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Keangkuhan mereka telah dihukum. Bagi Nabila, perceraiannya selesai dalam waktu yang relatif singkat dan damai. Ia keluar dari pernikahan itu tanpa mengambil 1 rupiah pun dari harta Wira Group, sebuah deklarasi bahwa ia tidak pernah membutuhkan uang mereka. Yang ia ambil hanyalah Ibu Martha, kehormatan, dan pelajaran berharga. Nabila kembali fokus pada karirnya, memimpin proyek-proyek baru yang jauh lebih menantang. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada rumah 15 miliar, cincin berlian, atau nama belakang suami, melainkan pada keberanian untuk berdiri tegak, melawan penindasan, dan melindungi orang-orang yang ia cintai. Kisah Nabila adalah kisah tentang seorang wanita yang dibuang dan dihina, namun membalas dengan kecerdasan, strategi, dan integritas. Ia tidak sekadar menuntut hak, ia menghancurkan sistem kekuasaan yang korup di baliknya. Di malam hari, di apartemen barunya yang minimalis dan modern, Nabila menerima panggilan video dari Ibu Martha. "Bagaimana rumah barunya, Bu?" tanya Nabila. "Nyaman sekali, Nak. Yang terpenting, tidak ada lagi rasa takut." "Terima kasih, Nabila. Ibu bangga padamu." Nabila tersenyum. Melihat ibunya bahagia, tenang, dan aman, adalah keadilan yang manis itu sendiri. Ia telah menutup babak kelam dalam hidupnya dan siap menyambut babak baru, dibangun atas fondasi yang kuat, mandiri, dan bebas dari bayang-bayang dinasti Wira. Kekuatan di balik senyum palsu. Setelah memindahkan Ibu Martha ke apartemen sewa yang aman dan nyaman, Nabila kembali ke rumah 15 miliar, ditemani oleh pengawal pribadinya. Gerbang emas itu tertutup rapat. Kunci perak yang ia pegang tidak lagi berfungsi. Dia harus melewati pengusiran kedua, kali ini sebagai pemilik yang sah, tetapi tak berdaya di depan hukum jalanan keluarga Wira. Nabila meminta pengawalnya mendobrak gerbang, tetapi sebelum mereka sempat bertindak, sebuah mobil mewah berhenti. "Keluarlah, Nyonya."
Sinta Wira, ibu mertua Nabila, ditemani oleh seorang pria berjas yang tampak seperti pengacara. Nabila, tolong jaga martabatmu. Jangan membuat keributan di properti orang lain, ujar nyonya. Sinta, suaranya dingin dan menusuk. Properti orang lain? Kau lupa, Tante Sinta? Rumah ini dibeli dengan uang keringatku untuk ibu kandungku. Bukan untuk aset pajangan keluarga Wira. Balas Nabila, menahan amarahnya. Pengacara itu maju, memegang sebuah map kulit. Nona Nabila, kami bertindak atas nama TN Bayu Wira. Ada perubahan signifikan pada kepemilikan. Berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Tuan Bayu, properti ini sekarang dialihkan ke bawah naungan perusahaan investasi Wira Group. Ibu Martha dianggap mengosongkan properti secara sukarela. Nabila tertawa sinis. Sukarela? Beliau diusir. Dan surat kuasa itu pasti dibuat setelah aku memberikannya kepada ibu. Ini jelas penipuan. Nyonya. Sinta tersenyum, senyum penuh kemenangan dan kepalsuan. Bayu hanya memastikan aset keluarganya aman. Terlalu berisiko membiarkan properti semahal ini diurus oleh orang yang tidak tahu tata krama. Ibu Martha merusak citra lingkungan ini, Nabila. Kami hanya melindungi reputasi. Lagi pula, bukankah kau menantu kami? Apa milikmu adalah milik kami, dan apa milik kami adalah milik kami sepenuhnya. Kalimat terakhir itu, apa milik kami adalah milik kami sepenuhnya, membuat Nabila mengerti. Ini bukan hanya tentang rumah. Ini tentang kontrol. Keluarga Wira, dengan kekayaan turun-temurun mereka, tidak tahan melihat Nabila memiliki ranah pribadi yang sepenuhnya independen dari mereka. Mereka ingin menghancurkan benteng keamanan Nabila, dan merendahkan ibunya adalah cara paling efektif untuk memutus tali emosional Nabila. Nabila membalikkan badan, menatap nyonya. Sinta Wira dari ujung rambut hingga ujung kaki. Aku tidak akan membuat keributan, Tante Sinta. Aku akan membuat kehancuran. Dan itu akan terjadi di pengadilan, di ruang dewan, dan di setiap berita utama. Nabila mundur, membiarkan gerbang tertutup. Dia tahu satu hal, serangan balik harus dilakukan dengan cerdas, bukan emosional. Keputusan Nabila saat itu juga. Ia tidak akan hanya menuntut rumah itu kembali. Ia akan menuntut keadilan untuk ibunya dan menghancurkan kekuasaan yang dibangun di atas kesombongan keluarga Wira. Ia segera menghubungi Arya, teman kuliahnya di Fakultas Hukum, yang kini menjadi salah satu pengacara litigasi terkemuka di Jakarta. Mereka bertemu di kantor Arya, jauh dari jangkauan telinga keluarga Wira. Ini bukan kasus pengusiran biasa, Arya. Ini pengkhianatan, jelas Nabila, menyerahkan dokumen pembelian rumah dan surat sertifikat yang masih atas nama ibunya. Arya memeriksa dokumen dengan cermat. Ada yang aneh di sini, Nab. Surat kuasa pengalihan yang mereka klaim sangat mudah dibantah, tapi mereka pasti sudah memikirkan itu. Keluarga Wira tidak akan bertindak bodoh. Mereka pasti punya cadangan. Motifnya apa? Mereka butuh uang? Atau hanya ingin menindas? Mereka ingin menindas. Mereka ingin mengisolasi aku, menunjukkan bahwa status sosial mereka jauh di atasku, dan ibuku adalah titik lemahku, jawab Nabila pahit. Arya mengangguk. Kalau begitu, kita tidak akan menyerang mereka di rumah. Kita serang mereka di tempat yang paling mereka sayangi, bisnis mereka. Nabila merasakan percikan harapan. Aku butuh informasi. Aku tahu Bayu sering bepergian ke luar negeri untuk bisnis yang mencurigakan. Aku butuh tahu apa yang ada di balik tawa Bayu dan senyum palsu Tante Sinta. Arya tersenyum tipis. Aku punya koneksi di pajak dan catatan tanah. Kita akan mulai dari sana. Keluarga yang seangkuh itu, pasti ada kejanggalan di mana-mana. Mereka terlalu percaya diri,
dan itulah kelemahan mereka. Malam itu, Nabila tidak pulang ke rumah Menteng. Ia mengambil keputusan besar. Ia meminta cerai. Namun, ini hanyalah langkah pertama untuk meruntuhkan kekuasaan Bayu, bukan yang terakhir. Kekuatan sejati adalah informasi, dan Nabila siap untuk menggalinya sampai ke akar. Ia akan mengubah air mata ibunya menjadi air bah yang menenggelamkan dinasti Wira. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga pekat, seolah ikut merayakan kesuksesan yang selama ini ia raih. Di depan gerbang besi tempat tinggi di kawasan Pondok Indah, Nabila berdiri memegang sebuah kunci perak yang berkilauan. Di sampingnya, Ibu Martha menatap tak percaya pada rumah megah bergaya Eropa klasik di hadapannya. Nilainya tak kurang dari 15 miliar rupiah, sebuah mahakarya arsitektur yang Nabila beli tunai. Ini terlalu banyak, Nak, bisik Ibu Martha, suaranya tercekat. Selama ini, Ibu Martha hanya tinggal di rumah kontrakan sederhana setelah ayah Nabila meninggal. Nabila tersenyum, merangkul ibunya. Tidak ada yang terlalu banyak untuk ibu. Ini bukan hanya rumah, Bu. Ini adalah keamanan. Ibu tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Nabila adalah definisi dari kesuksesan mandiri. Sebagai seorang eksekutif di perusahaan teknologi multinasional, ia membangun karirnya dari nol. Namun, pernikahannya dengan Bayu Wira, putra tunggal dari keluarga Wira, dinasti properti dan batu bara, telah menempatkannya di lingkaran sosial yang berbeda. Pernikahan mereka seperti aliansi antara kecerdasan baru dan kekayaan lama. Rumah 15 miliar ini dibeli murni dari tabungannya, didokumentasikan atas nama Ibu Martha sebagai benteng pribadinya. Nabila tahu betul, di mata keluarga Wira, ia hanya menantu yang beruntung. 2 tahun berjalan, rumah itu menjadi surga bagi Ibu Martha. Nabila sendiri sering menghabiskan waktu di rumah utama Wira di kawasan Menteng. Namun, senyum dan kemewahan keluarga Wira perlahan mulai menunjukkan retakan. Mertuanya, Nyonya Sinta Wira, selalu menatap Nabila dengan pandangan meremehkan, seolah kemandirian Nabila adalah sebuah keanehan. Bayu, suaminya, perlahan-lahan mulai berubah, menjadi lebih dikendalikan oleh ambisi dan keluarganya. Malam itu, Nabila sedang menghadiri gala amal yang membosankan bersama Bayu. Ponselnya berdering, menampilkan nama ibu. Nabila meminta izin ke toilet. Suara Ibu Martha di seberang sana pecah dan terengah-engah, bukan suara seorang ibu yang tinggal di rumah mewah. Nabila, Nak, tolong Ibu. Nabila merasakan darahnya mendidih. Ada apa, Bu? Bicara pelan-pelan. Mereka datang, Nak. Tadi ada Bayu dan 2 orang suruhan. Mereka bilang rumah ini bukan lagi milik Ibu. Mereka paksa Ibu keluar, Nabila. Gerbangnya sudah dikunci. Semua barang-barang Ibu ada di luar. Nabila tertegun. Di tengah riuh rendah musik klasik dan tawa palsu sosialita, dunia Nabila runtuh. Bayu? Suaminya sendiri? Dia meninggalkan ibunya di pinggir jalan? Nabila mematikan telepon, wajahnya mengeras. Ia kembali ke aula, tatapannya langsung tertuju pada Bayu, yang sedang asyik tertawa dengan beberapa rekan bisnisnya. Wajah Bayu terlihat polos, seolah tidak terjadi apa-apa. Nabila berjalan mendekat, menarik Bayu menjauh dari kerumunan. Apa yang kau lakukan pada ibuku? Bisiknya, suaranya rendah dan penuh bahaya. Bayu tampak terkejut. Oh, itu? Santai saja, sayang. Hanya sedikit masalah administrasi. Ibu Martha tidak pantas tinggal di tempat sebesar itu. Dia terlalu polos. Kami hanya ingin properti itu dialihkan sementara, untuk alasan keamanan. Keamanan? Kau mengusir ibuku dan meletakkan barang-barangnya di jalan dan kau bilang itu keamanan?
Nabila menahan diri untuk tidak menampar wajah sombong suaminya. Rumah itu atas nama ibuku, dibeli dengan uangku. Bukan uang keluarga Wira. Bayu mengangkat bahu dengan sikap superior yang menjijikkan. Oh, Nabila sayang. Di lingkaran kita, siapa yang punya koneksi, dia yang punya segalanya. Dokumen bisa diatur. Apalagi saat kau sibuk, banyak hal yang bisa dipersiapkan. Kata-kata Bayu menusuk jantung Nabila. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada kerugian 15 miliar. Ini adalah penghinaan terhadap Ibu Martha, dan penghinaan terhadap harga diri Nabila. Dengar baik-baik, Bayu, kata Nabila, matanya menyala. Kau dan keluargamu telah melakukan kesalahan terbesar. Kalian telah menyentuh hal yang paling berharga bagiku. Kalian akan membayar mahal untuk ini. Meninggalkan Bayu yang tercengang di tengah gala, Nabila bergegas menjemput ibunya yang trauma. Saat ia melihat ibunya duduk kedinginan di lobi sebuah hotel kecil, diselimuti selimut, Nabila tahu rencana balas dendamnya harus dimulai. Bukan hanya untuk rumah, tapi untuk kehormatan. Ia harus membakar fondasi kekuasaan keluarga Wira.